Oh Tuhan. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Tuhan ya? Ya, kehendak Tuhan. Anda mau larang kehendak Tuhan? Enggak bang. Saya nggak mau melarang-larang Tuhan Anda, terserah abang lah. Kan kita nggak mau maksa di sini abang. Saya nggak Kalau mau Anda maksa percaya abang. batu bisa kalau Anda bisa percaya bahwa batu bisa menghapus manusia, kenapa saya tidak percaya Bunda Maria bisa melahirkan Tuhan? Nggak ada batu bang, nggak bisa batu nggak bisa. Ya tadi udah balik. Bantu saya. Hajar aswad kan bisa menghapus dosa. Itu menurut kepercayaan Anda hajar aswad kan bisa menghapus dosa. Enggak bang, bukan batunya. Tidak ada dalilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya dengar Tuhannya Kristen bisa jadi manusia. Berarti Tuhan Anda Ya, bisa silakan, menjadi Bang bukan Suma. Tuhan. Ya? Tuhan Anda bisa menjadi bukan Tuhan berarti. Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Ya kan manusia bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Ya memang manusia Iya. bukan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Anda katakan menjadi manusia, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Atau memang bukan Tuhan yang Anda paksakan, atau Anda dipaksa untuk menuhankan. Salah satunya itu. Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan, atau memang bukan Tuhan yang mau dituhankan, yaitu iblis. Salah satunya di antara keduanya. Karena Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan, Bang. Ya itu kan kepercayaan Bang Suma. Itu bukan kepercayaan saya, itu kepercayaan Yesus. Oh tidak. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu mengenal Coba aku. baca. Ya. Kamu mengenal Ya, aku. coba Bang, coba. Tetapi Ya Bang Suma baca dulu. kamu mengenal Lengkap ya. aku. Kasih lengkap. Kamu dong. mengenal aku. Tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya. Kamu kenal aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini mengatakan Dia ini utusan Tuhan yang dikenali oleh muridnya, tetapi muridnya tidak kenal Dia yang telah mengutus Yesus. Jadi Kristen ini dipaksa untuk memahami sesuatu yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Siapa itu ya? Kristus palsu dong. Kristus palsu ini yang mau dikenal menjadi Tuhan, Bang. Yesus pernah dipaksa oleh Kristus palsu ini untuk supaya Yesus menyembahnya, tapi Yesus tidak tergoda untuk menyembah si Kristus palsu. Begitu, saudara. Ya Bang Suma coba ulangi tadi apa dalil yang tadi Bang Suma baca tadi. Yohanes 7 28. Waktu Yesus mengajar di bait Tuhan, Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Akan tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Memang kamu kenal aku, memang aku kamu kenal, tetapi Dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Berarti aku dengan yang mengutus aku adalah dua hakikat yang berbeda. Kristen muncul atas prakarsa Paulus melalui Kristus yang datang kepadanya, menganggap bahwa Yesus anak Maria yang adalah rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Karena yang membisikkan Anda itu adalah Kristus palsu yang ada dalam diri-diri Kristen. Itu, saudara. Silakan. Ya Bang Juma, ayat yang tadi Bang Juma bacakan tadi itu kan Yesus mengatakan, "Aku datang dari Dia, kamu tidak mengenal, kamu tidak." Bagaimana Bang Juma baca ulang dulu karena saya nggak pegang apa? Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal,
Dan kamu tahu aku ini asalnya dari mana. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku Ya. diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dan Dia itu adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda, Bang. Anda mengatakan kata Yesus, Tuhan datang dalam rupa manusia, itu salah itu. Kan Lanjut. Yesus mengatakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu kan Satu ada di apa? dalam Alkitab. Aku dan Bapa Iya. adalah satu. Masa tidak ada ayat? Satu Ada apa? loh. Satu apa? Memang ada, tapi satu apa? Ya kalau menurut Satu Juma, apa, Bang? ya, Satu apa? Ya Artinya- satu pekerjaan. Ya. Satu ucapan, satu pekerjaan, satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Artinya begini, Yesus itu datang daripada Allah. Yesus Nah, datang betul, dari berarti Bapa. dia- begitu. Berarti dia bukan Bapa. Terus kita kembali kepada ayat yang tadi Bang Juma baca, bahwa Iya. kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya. Itu dua. Sudah jelas itu. Nah, sekarang Berarti- begini. berarti Yesus dan Bang Juma Bapa- dengar dulu. Silakan. Bang Juma dengar dulu. Hmm. Karena manusia tidak mengenal Allah, maka datanglah Yesus yang menggambarkan rupa Allah itu seperti apa. Oh, Seperti salah, Yesus. salah. Yesus mengenalkan rupa Allah kepada manusia. Seperti begitu dong. Salah. Kalau salah ya Anda itu kan baca- menurut Bang Juma. Bukan. Ini dalil. Itu kan- Yohanes 1. Ya. Yohanes 1 nomor 18. Itu ucapan dalil. Penulis Yohanes yang mengatakan itu, bukan Bang Suma yang mengatakan. Apa kata dalil yang di Itu kan- dalam 1 Yohanes 1 itu? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yesus dilihat nggak? Nah, Dilihat. sekarang Bang Suma. Berarti Yesus bukan Allah. Bang Suma. Ya. Oke. Bang Suma, kalau Yesus berkata, tidak seorang pun yang melihat Bapa. Ya, manusia siapa yang melihat Allah? Nah, itu Kan udah betul. ketika Tetapi Yesus datang, bisa kan tidak dilihat. ada seorang manusia pun. Justru Yesus datang itu menunjukkan rupa Allah kepada manusia. Tidak ada dalilnya rupa Allah ditunjukkan oleh Yesus. Tidak ada. Dialah yang menyatakan, Yesus yang menyatakan tentang Bapa itu. Menjelaskan, menerangkan apa penjelasan Yesus tentang Bapa itu. Memang kamu mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Itu penjelasan Yesus. Bapa tidak lebih besar daripada aku. Bapa tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar suara. Itu penjelasan si anak Yesus. Tetapi karena kalian adalah oknum pengikut Kristus palsu, kalian memaksakan yang asli ini adalah Tuhan. Kenapa kalian memaksakan yang manusia asli ini adalah Tuhan? Karena kalian diperintahkan sama Kristus palsu untuk mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menyembah kepada Yesus Kristus. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Antara Yesus asli dengan Yesus penyesat itu berbeda misi. Yesus asli pengikutnya adalah Yudaism. Yesus palsu adalah pengikutnya Kristen. Orang Yahudi jangankan menuhankan Yesus, menganggap Yesus Mesia aja kagak. Jangankan menganggap Yesus Tuhan, mendudukkan Yesus sebagai anak yang lahir dalam keadaan suci saja kagak. Boro-boro menuhankan. Sedangkan Kristen tidak pernah Nabi diutus kepada Kristen. Tidak ada Tuhan menjanjikan Mesias kepada Kristen. Tetapi Kristen muncul dengan pongahnya
Ini penampakan toilet di rumah lama sebelum rumahnya dibongkar. Kadang bisa aja sampai ada ular masuk kayak gini guys. Nah, dan ini penampakan wajah baru mengajarkan kitab Roma, Galatia. Kapan? Kapan Bapak mengajarkan kitab Galatia? Pernah? Nggak pernah. Bapak mengajarkan bilangan, ulangan, apalagi imamat, apalagi keluaran, kejadian. Itu yang diajarkan oleh Bapak. Sedangkan Kristus palsu membisikkan, membisikkan 13 buku kepada pendiri agama Kristen. Apa itu? Galatia, Roma, Filipi, dan seterusnya. Itu bisikan Kristus palsu itu. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi aku menerima Injil dari Kristus yang bukan anak Maria. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Jelas itu. Kristen ini bukan pengikut Kristus anak Maria, Bang. Kalian itu pengikut Kristus yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Itu kata Yesus. Jadi kami umat Islam itu tidak heran kenapa Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengimani ajaran para nabi, sedangkan Kristen mengimani ajaran Kristus palsu. Makanya berbeda. Coba Anda lihat agama Anda. Ada kitabnya Yahudi di agama Anda, yaitu Anda sebut perjanjian lama. Ada kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan seterusnya. Tapi agama kalian berbeda dengan agama Yahudi. Kenapa? Karena kalian pengikut Kristus palsu. Kalau mereka, orang Yahudi bukan pengikut Kristus palsu. Mereka pengikut Kristus yang benar. Kores, Harun, Daud, Saul. Itu Kristus palsu asli semua tuh yang mereka ikuti. Sedangkan ente Kristen mengikuti satu Kristus, yaitu Kristus palsu. Yang Yesus nubuatkan. Dia akan datang menyesatkan banyak orang. Makanya pengikut Kristus palsu ketika bertemu dengan Yesus, diusir kalian. Matius 7, 22-23. Apa kata Yesus asli? Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu, Bang. Apakah Anda nggak sadar? Yahudi hari Sabtu, kalian hari Minggu. Yahudi menyembah Elohim, kalian menyembah Kristus. Yahudi tidak makan babi, kalian makan babi. Yahudi kitabnya Taurat, kalian kitabnya Roma, Galatia, Filipi. Yahudi kemudian bersunat, kalian tidak bersunat. Tapi kalian mengaku kalau kalian itu juga adalah Yahudi rohani. Artinya kalian ini jelas adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Begitu saudara, silakan. Bang Juma, tadi Bang Juma mengatakan bahwa orang Yahudi mempercayai bilangan, ulangan, imamat, kejadian, dan lain sebagainya. Terus orang Kristen mempercayai apa? Roma, Filipi, Galatia, Matius, dan Bang Juma sendiri tidak sadar bahwa yang tadi Bang Juma sebut itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Itu bukan kitab yang diturunkan dari Tuhan langsung jatuh ke muka bumi. Bang Juma gimana sih? Masa Saudara, Bang Juma kalau bilang Anda kitab itu itu Saudara, kan ditulis oleh manusia. Sampai dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan yang tuliskan manusia. Manusia-manusia ini menulis apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan pesan kepada manusia. Lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, Tuhan menulis mereka, Tuhan menyuruh mereka menulis.
supaya menjadi pelajaran dan peringatan kepada manusia. Masa Bang Juma bilang itu dipercaya? Ya Bang Juma sendiri berasumsi, menggiring opini sendiri untuk menyesatkan orang Kristen. Jadi yang menyesatkan adalah Bang Juma yang menyesatkan, begitu. Oke, terkait dengan Nabi Musa, kitab Taurat atau kitab Tanak, Kisah Para Rasul 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat. Musa ini penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Sekarang mana dalilnya malaikat berfirman kepada Paulus? 13 buku yang dituliskan Paulus dari bisikan-bisikan makhluk yang ngaku Kristus itu, ada nggak dari malaikat? Ada nggak malaikat datang kepada Paulus? Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia anak Maria. Bukan dari manusia aku terima Injil, tapi dari Yesus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Manusia dan bukan manusia. Gelarnya sama, sama-sama Kristus. Satu Kristus asli, satu Kristus palsu. Yang asli manusia, yang palsu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, Kristus palsu. Makanya pengikutnya aneh-aneh. Makanan yang diharamkan dihalalkan. Kitab suci yang disucikan dikatakan terkutuk. Kemudian perintah sunat yang dikekalkan dibatalkan. Apalagi Sabat yang harus dikuduskan dirubah menjadi minggos. Aneh kan jadinya. Sementara Yesus sendiri memberikan topang yang sangat kuat kepada pengikutnya, yaitu menjalankan seluruh hukum Tuhan. Bahkan ketika dia ditanya, Guru, apa yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah yang ada di dalam kitab Tanak. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Tanak. Lukas 24:44, aku berkata kepadamu, memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, bukan. 13 buku Paulus ini itu diasalkan dari Kristus palsu yang justru Yesus minta kepada pengikutnya agar waspada kepada Paulus. Orang Yahudi kalau melihat pengikut Paulus diludahin, coy, diludahin. Kenapa? Karena yang datang kepada mereka saja asli ditolak. Apalagi yang palsu. Yang asli aja mereka tolak, apalagi yang palsu. Yang asli mau tahu? Yesus yang asli ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, meminta Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Yesus mengajarkan, engkau tidak akan bisa hidup, mendapatkan hidup kekal, jikalau engkau menghapuskan Taurat meskipun yang paling terkecil. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Tapi kenapa ditolak? Hayo, kenapa ditolak oleh mereka? Yesus asli yang mengajarkan kembali kepada hukum Elohim, kembali kepada hukum Tuhan, ditolak oleh Yahudi. Apatah lagi Yesus palsu yang datang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang asli aja ditolak, yang memuji-muji hukum Taurat aja ditolak, apalagi Kristus palsu yang menghujat Taurat. Makanya hari ini ada dua pilar yang berdiri di depan umat Islam. Pilar yang kanan adalah Yahudi,
pilar yang kiri adalah Kristen. Mana yang betul di antara keduanya? Gak mungkin dua-duanya betul. Yang ada kemungkinannya dua-duanya salah, tapi tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin kemudian dua-duanya benar. Dua-duanya satu di antaranya adalah salah, satu di antaranya adalah benar. Tapi mustahil dua-duanya benar. Mustahil. Satu penyembah makhluk, anak bayi, satu penyembah Elohim, laisa kamitslihi syai'. Satu penganut Taurat, satu penganut Roma. Satu ibadah Sabat, satu ibadah Minggos. Satu kemudian sunat, satu tidak sunat. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu di antara kedua kelompok ini yang sesat oleh karena Kristus palsu. Renungkan, pikirkan itu. Pikirkan. Silakan saudara. Saya kalau bernarasi panjang langsung aja di-cut, dipotong. Yang penting jangan menghujat. Silakan. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada malaikat berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa disemakulukan. Kan Tuhan sendiri yang turun dan berbicara kepada Musa lewat malaikat. Itu pada zaman nabi-nabi. Setelah zaman Yesus, Tuhan tidak datang lagi dan berbicara langsung kepada manusia, tapi Tuhan yang hadir sebagai Yesus itu yang hadir dalam manusia. Sedangkan Paulus kan tidak mengajar apa? Ajaran yang mengikuti kehendak dan kemauan Paulus. Paulus kan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Paulus tidak melenceng dari apa yang Yesus mengajarkan. Paulus kan tinggal melanjutkan. Kenapa di sini Abang cuma salahkan Paulus? Paulus kan tidak salah. Paulus kan mengajarkan yang benar. Paulus mengajarkan tentang kesucian. Yesus mengajarkan tentang kesucian. Apa yang Yesus ajarkan itu yang tinggal dilanjutkan oleh Paulus. Kenapa harus diputar-putar? Harus dibelokkan ke sana kemari? Paulus tidak menyesatkan. Yang menyesatkan adalah mereka-mereka yang memutar-balikan firman yang sudah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Firman yang sudah datang sebagai Yesus itu sendiri. Firman itu yang hadir sebagai manusia mengajarkan. Para ke-12 murid itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan tidak berbeda. Semuanya ikut satu koridor dan satu tujuan. Kenapa di sini sekarang Pak Juma mau putar balik? Kami orang Kristen tidak pernah kaget atau tergulung dengan apa yang mengajarkan. Karena kami tahu siapa yang menyesatkan dan siapa yang mengajarkan kebenaran. Itu loh Bang Suma. Jadi Bang Suma mau bicara A, B, C panjang kali lebar segala macam, kami tidak akan pernah percaya atau memang Anda nggak pernah percaya Yesus. Iya. Sekarang begini saudara. Kami tetap percaya Yesus. Kalau percaya Yesus ngapain jadi Paulus? Ngapain ikut Paulus? Syarat percaya kepada Yesus, saudara, syarat percaya Yesus itu harus percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Syarat percaya itu kudu wajib hukumnya percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itu syarat untuk percaya kepada Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, kamu tidak akan hidup di dalam kasih karunia kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Engkau lepas dari Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Jika engkau meminta, jika engkau masih mengemis-ngemis keselamatan, kebenaran dari hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus akan lepas darimu jika kau masih mengharapkan kebenaran ada di dalam hukum Taurat. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus menyelamatkan manusia dengan syarat manusia pengikutnya wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan untuk selamat tinggalkan Taurat.
mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat aja itu tidak benar, apatah lagi mempraktekkan. Makanya Paulus mengajarkan, marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan Tuhan dan kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Coba saudara pikirkan itu. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu harus ditinggalkan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Akan tetapi, barang siapa yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat, tidak meninggalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan, enggak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Kata Yesus, yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi di kerajaan surga. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau tidak akan mendapatkan kebenaran. Kamu lepas dari Kristus, sia-sia kematian Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berbeda dengan Yesus. Kalau kau menjalankan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Siapa yang diikuti oleh Kristen? Paulus. Dari mana? Siapa yang membekingi Paulus? Kristus palsu. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Paulus mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah sibilisisis. Silakan saudara. Ya, baik, terima kasih Abang Juma. Tadi Abang Juma terlalu berpidato panjang lebar, tapi intinya gini Bang Juma. Intinya adalah Paulus itu, Bang Juma sendiri tahu, Paulus itu awalnya itu Paulus adalah ahli Taurat. Paulus itu dididik oleh guru hukum Taurat. Itu Gamaliel adalah seorang guru. Ya, dia yang membimbing Paulus, dan Paulus tahu apa yang dibuat atau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti apa? Dan Yesus bilang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk membenarkan. Tetapi Yesus mengkondisikan itu dengan memotong hukum Taurat. Yang terpenting yang terutama adalah bukan melakukan kebiasaan agama dengan tradisi dan leluhur. Tidak. Yesus datang mengajarkan supaya manusia itu percaya kepada Tuhan. Yaitu Yesus mengajarkan dua hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kedua hukum ini adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan manusia. Dan sesuai dengan apa yang diajar. Jadi Paulus bukan meniadakan atau Paulus mengarang-arang, dan tidak. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Paulus tahu bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Yang Yesus buat itu adalah benar. Sedangkan yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh tradisi-tradisi Yahudi adalah itu hal yang tidak benar. Adalah mereka mempraktekkan kehidupan tradisi dan tidak berpegang kepada apa yang seharusnya mereka tuju begitu. Bukan mempraktekkan kehidupan jasmani, duniawi dan lain. Tapi yang dicari adalah kehidupan surgawi. Itu loh Bang Juma. Jadi jangan terlalu panjang lebar ke sana ke sini. Kita jalannya lurus saja Bang. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat
dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh hidup, dia akan memperoleh tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Mana yang betul, saudara? Mana yang betul? Melakukan hukum Taurat menurut Yesus akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus, melakukan hukum Taurat tidak ada kebenaran di dalamnya. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Mana yang betul? Silakan Anda jawab. Pingsan anak orang. Pingsan anak orang. Nandola, Mana yang betul? mau tidur Nandola, ayo bangun, up. Ayo. Yesus memanggil. Yang betul yang Ayo. mana? Nah. Mana yang betul? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Jelas itu. Al-Quran yang mengatakan itu. Sama seperti ajaran Yesus. Sama seperti ajaran Yesus. Kata Yesus, yang menjalankan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Itu ajaran Al-Quran mengatakan itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan aturan Taurat kepada Musa, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Lalu aku berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada hukum Tauratku dan suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menerangkan itu, Yesus menerangkan itu. Datang Paulus, apa katanya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya orang Kristen cuman ibarat pakai lipstik, pakai topeng, ditulis di mukanya, kami pemilik kitab Taurat loh. Periksa kulupnya, periksa meja makannya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Taurat dimakannya. Lihat rumah ibadahnya, banyak patung di dalamnya, yang disembah pun Kristus. Orang-orang Yahudi tidak ada sejarahnya menyembah Kristus. Gak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang mesti saudara-saudara Kristen ini jelaskan. Jangan cuma mutar. Jelaskan. Yesusnya mengatakan, hidup kekal engkau dapatkan. Satu. Yang kedua, kau menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Dua. Yang ketiga, engkau mendapatkan hidup kekal bila mana engkau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Taurat. Tuhanlah yang harus jadi panutan orang-orang Yahudi pengikut Yesus, bukan Paulus. Jadi saudara-saudara Kristenku, ayolah buka diri, pelajari kembali Bible ini dengan seksama. Kami umat Islam tak ada beban. Kalian mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, kami beriman bahwa yang datang di tengah Bani Israel itu lahir tanpa ayah adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Gak ada beban kami. Kalian mengatakan Bapa yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bagi kami itu bukan beban. Kenapa bukan beban?
Karena bagi kami beriman kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada keturunannya. Kami tidak ada beban untuk itu. Kalian mengatakan Yesus mengajarkan Injil. Kami beriman kepada hal demikian. Karena kami tahu, kami paham betul. Kami beriman kepada kitabullah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada beban. Bahkan kami rela, berani mengatakan kami cinta kepada Yesus. Kami sayang kepada Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi Bani Israel, mereka tidak akan sampai kepada Tuhan yang benar tanpa melalui Yesus. Berani kami mengatakan itu. Yesus adalah manusia suci. Yesus adalah manusia yang diberkati. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus adalah orang yang didekatkan Allah kepada. Berani kami mengatakan itu. Tapi ente sebagai penganut ajaran kasih yang konon ceritanya mengasihi musuh, beranikah kalian mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad? Sebagai implementasi kasih mengasihi musuh, beranikah kalian? Aku takjub, aku kagum kepada Nabi Muhammad. Dia mengajarkan sebuah kitab bernama Al-Quran yang tidak pernah berubah, yang masih dilestarikan, yang masih dijaga original teksnya sampai hari ini. Beranikah kalian yang mengaku ajaran kasih mengasihi Nabi Muhammad? Berani? Tidak, kalian teori saja. Mulut kalian aja yang mengatakan kasih. Tapi kami, umat Islam, berani kami mengatakan Yesus manusia suci terkemuka dan di dunia dan di akhirat. Beliau tak tersentuh oleh kejahatan sedikit pun. Beliau adalah orang yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Beliau adalah utusan spesial untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Berani kami. Tak ada beban. Jadi kehadiran para apologet Islam Indonesia semata-mata untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Silakan. Ini si cantik ini, siapa beliau ini mengatakannya? Cantik, Kristen Muslim, cantik. Cantik. Ya, halo, Cantik. halo, assalamualaikum, selamat malam ya, saya Muslim. Oh, Muslim. Apa yang disampaikan Mbak Cantik? Nyimak hostnya dari tadi. Silakan Pak Nando. Pak Nando lagi ngopi. Pak Limenho. Dimikir dia mungkin Bunda. Pak Limenho. Ya enggak, aku dikeluarkan dulu. Ya, Pak Nando sudah ya? Ya, dia masih ngopi Bang, silakan. Ya, begini Bang Juma, tentang hukum Taurat. Yesus mengatakan memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu ada dalam diri Yesus, betul ya? Terus Bang, terus. Ya, jadi dan Yesus berkatakan bahwa engkau tidak akan, ketika bertemu dengan seorang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, dia mengatakan bahwa kepada perempuan itu, bahwa kalian orang Samaria tidak akan lagi menyembah Bapa di Gunung Gerizim, tidak juga bagi orang Israel, tidak juga akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Sedangkan hukum Taurat itu yang dibacakan di dalam ibadah-ibadah orang Yahudi ada terletak di Yerusalem atau terletak di Bait Allah. Dan Bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana mungkin kita akan melakukan hukum Taurat? Orang Kristen menegakkan hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat yang dibacakan di Bait Allah sudah tidak ada lagi. Jadi menurut saya benar yang dikatakan Paulus sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu dan segala ketentuannya dibatalkan. Tetapi bukan berarti itu dihilangkan, tetapi dijadikan satu dalam pribadi manusia Yesus. Itu di dalam Efesus ya, Efesus pasal 2 itu. Jadi yang seharusnya orang Kristen lakukan sekarang adalah melakukan apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Apa hukum yang terdapat dalam pribadi Yesus adalah hukum kasih. Semua hukum melebur dalam pribadi Yesus
menjadi satu dalam pribadi Yesus yang dinamakan adalah hukum kasih. Dan mengenai mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat, ya betul, kalau sekedar kita tidak sekedar hanya melakukan hukum Taurat, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berdusta dan lain sebagainya, hanya stuck atau mandek atau stop di kata jangan itu, bagaimana kita mungkin bisa diselamatkan? Karena yang seharusnya kita lakukan adalah melebihi dari apa yang hukum Taurat katakan. Yaitu bagaimana kita didapati menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi sesuai dengan hukum dalam satu aliran kekristenan yaitu Katolik, saya lebih setuju ke arah sana bahwa kita selain memiliki iman, kita juga harus memiliki perbuatan. Apa yang dimaksud perbuatan adalah hal-hal yang melampaui hukum Taurat. Yang tidak hanya sekedar takut untuk jangan ini, jangan itu, jangan ini dan lain sebagainya, tetapi melampaui dari hal itu, yaitu melakukan segala firman, segala kehendak Bapa di surga. Jadi betul, memang hukum Taurat itu kita tidak bisa mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya larangan-larangan saja, demikian. Ya, demikian Bang Juma. Halo? Sorry, jaringan kayaknya ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Oke, Guru, dah lanjut. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kalian itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan aturan-aturan yang kalian buat sendiri. Bukan dibuat oleh Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Tidak ada nabi yang diajarkan untuk mengajarkan Galatia, Filipi dan nggak ada nabi Tuhan mengajarkan surat-surat seperti itu, nggak ada. Tak ada seorang nabi yang diajarkan untuk mengajarkan buku Yohanes, buku Matius, Markus, nggak ada itu. Tidak ada seorang nabi yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada manusia, menyembah kepada reinkarnasi Tuhan, menyembah kepada tumbal untuk persembahan menebus dosa. Itu nggak ada nabi yang mengajarkan itu. Dan tidak ada nabi datang kepada Bani Israel yang mengajarkan dan berpesan bahwa wahyu yang diterimanya itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu nggak ada. Jadi saudara Kristen ini adalah orang yang menyibukkan dirinya sendiri. Bedanya dengan Yahudi, Yahudi punya wahyu dari Tuhan, mereka tidak menjalankan wahyu itu. Ada yang tertulis, mereka tidak praktekkan. Orang Kristen tidak ada yang tertulis, mereka praktekkan. Kebalikan. Orang Yahudi ada tertulis, mereka tidak praktekkan. Orang Kristen tidak ada tertulis, mereka praktekkan. Timpang. Ada nggak perintahnya yang datang kepada Yeremia, yang datang kepada Yesaya, yang datang kemudian ke Saul, yang datang kepada Harun, Salomo, Daud, Musa? Seruannya untuk seluruh umat manusia, termasuk Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus ketika alam semesta ini menjadi yatim. Tak ada nabi diutus, kekosongan terjadi. Tak ada rasul dari Tuhan diutus, kekosongan terjadi. Karena nabi yang terakhir dalam konsep pengutusan seorang nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu diutus hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas 1:33, Yesus adalah seorang raja untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Bukan raja untuk seluruh umat manusia. Sedangkan ketika Nabi Muhammad diutus, apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah sesungguhnya utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Ya, Bang Juma, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Ya, tetapi Kristen ini bukan Bani Israel.
rasul-rasul adalah 12 rasul diutus untuk semua bangsa, Bang Zuma. Nggak ada Memang, itu. Nggak ada itu. Nabi Nggak ada Isa, itu. Yesus diutus untuk Bani Israel, tetapi 12 rasul diutus untuk semua bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang Anda maksud itu adalah sang pengutus yang keluar dari kubur. Sang pengutus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan Kristus asli. Kristus yang kami percayai adalah Kristus yang lahir, kemudian wafat dan bangkit dan naik ke surga, itu Bang Zuma. Nah, Jadi itu perintah pola yang di dalam- muncul. Perintah di dalam Matius pasal 28 kepada rasul-rasul untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, itulah untuk kami orang-orang Kristen. Itu, iya betul, saya akui kalau itu. Tetapi yang itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Karena Yesus Tidak anak Maria mungkin. tidak. Mari kita buktikan, boleh ya? Tidak mungkin dalam satu kitab mengajarkan atau menceritakan ada dua Kristus di dalam. Hei saudara, Hanya ada Paulus satu cerita penulis. Kristus di dalam Injil. Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, 23, 24, 25, 26, 27 ada Yesus lain. Lukas 21 nomor 8, nomor 12 ada Yesus lain. Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Ada Yesus lain, ada Iya, Yesus betul lain, itu. ada Yesus lain. Ada Yesus lain, ada Mesias lain, betul itu yang dikatakan Yesus. Tetapi keseluruhan dari cerita dari Matius, Lukas, dan Yohanes dalam Injil dan kemudian Markus, cerita Yesus adalah satu keseluruhan, satu cerita yang utuh, bukan terdapat dua cerita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Mesias lain, tentang Kristus lain adalah sebuah cerita yang nantinya akan terjadi setelah dia naik ke surga. Nah itu dia. Setelah dia naik ke surga, muncul Kristus keluar dari kubur. No, cerita kebangkitan Gimana ceritanya? Yesus. Coba Kebangkitan Yesus begini. adalah satu Gini, saudara. cerita Saudara. di dalam Injil. Saudara, kalau salah salib, kalau misalnya salah salib, salah orang maksudnya, berarti yang keluar dari kubur salah orang kan? Tidak ada Kalau salah salib Yesus- di dalam tidak ada salah salib di dalam Injil. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya. Yang disalib menurut saudara, salib menurut saudara hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan atau untuk orang yang dikasihi Tuhan? Itu dulu. Iya, ini adalah saya tahu ini arahnya akan kemana tentang syarat-syarat orang yang layak disalib, orang yang tidak layak Nah, disalib. Tetapi itu pintar. di dalam saya sering mendengarkan Abang Sumai. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam cerita dalam Matius, Injil, dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Loh, bagaimana ceritanya sedangkan Lukas, Markus, Matius ini bukan firman Tuhan? Itu hanya kumpulan cerita rakyat. Kitab Anda itu kumpulan cerita rakyat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling, di seputar mereka, lalu disatukan oleh wartawan, dibukukan oleh wartawan, begitu pengkanonan, dijadikan sebagai kitab suci. Karena kalau Ini ada yang lolos. begini, Silakan. karena kalau ada syarat-syarat tentang bagaimana seorang akan dihukum dan kemudian bagaimana disalib, Abang Suma tentunya sering mendengar cerita tentang orang salah ditangkap, salah dihukum, salah Iya, salah sangka tangkap, betul. Iya kan? Iya. Ada cerita-cerita Anda seperti ingin itu, Bang mengatakan, Suma. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ini salah tangkap? Kalau dikaitkan dengan cerita hukum, cerita kisah-kisah tentang masalah pidana dan lain sebagainya, ada hal-hal seperti itu yang mungkin bisa saja terjadi seperti itu, dan itu pasti terjadi memang seperti itu. Berarti salah tangkap. Salah tangkap. Nah, oke, tepuk tangan kalau begitu. Berarti orang Yahudi, orang-orang Roma salah mengeksekusi orang. Ternyata yang dieksekusi ini adalah orang benar, orang yang tidak dikutuk oleh Elohim. Apa akibatnya? Betul. Apa akibatnya?
Penyaliban ini ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata salah tangkap, yang dibunuh adalah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Sasarannya salah tangkap. Pertanyaan saya, membunuh orang yang tidak bersalah itu dosa atau menghapuskan dosa? Iya, begini. Tentu saja kalau orang ditangkap karena dia tidak, kemudian didapati tidak bersalah, tentu orang yang menangkap itu adalah dosa, bersalah. Dosa kan? Melahirkan dosa, bukan menebus dosa. Lalu kalau ada perbuatan yang dihasilkan dari kemaksiatan, dari mana Kristen panen penebusan dosa dari situ? Kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Romawi, kok bisa jadi panen Kristen? Kenapa bisa Kristen panen? Dari kesalahan yang justru Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya yang dibenci, dan itu merupakan kekejian. Apa itu? Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah karena salah tangkap, itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan, bagaimana mungkin hal yang membuat kekejian di hadapan Tuhan dijadikan sebagai dijadikan sebagai tumbal penebus dosa bagi orang-orang barat, yang mana Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah mengutus nabi kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah kemudian memberikan kitab suci kepada orang-orang barat, Romawi, Yunani, Belanda, Inggris, Jerman, dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Pola dari mana yang diusung kemudian ini? Jelas kembali kepada asalnya. Kristus palsu telah berkarya melahirkan sebuah konsep yang keliru. Adam mewariskan dosa waris dengan menjadikan tragedi penyaliban sebagai simbol keselamatan dengan salib. Salib adalah hukuman bagi orang yang silakan. Bang Suma, perihal dosa yang dilakukan oleh para prajurit Romawi dan hukum ahli-ahli Taurat yang melaporkan dan kemudian menangkap Yesus. Dosa yang mereka lakukan adalah satu hal yang lain dari atau lain sisi atau lain cerita dengan yang dosa yang diperbuat oleh manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu hanya oleh berbeda. Karena begini. Ya, loh, Tuhan kekejian yang membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci Tuhan. Perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itulah dosa yang harus ditanggung oleh dosa yang diperoleh oleh ahli-ahli Taurat dan orang prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Tetapi tentang perbuatan mereka, Yesus sudah mengampuni mereka. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata bahwa ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah yang Yesus katakan. Berdoa. Jadi dosa mereka. Sekarang Bapak ada jawaban enggak? Bapak mengampuni enggak? Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dijawab. Kalau Anda mengatakan Bapak ampunilah, karena pengorbanan, karena kebaikan Yesus, dia tidak memperhitungkan dosa yang dilakukan oleh prajurit Romawi dan hukum Taurat. Kok jadi sekarang? Loh, itu sekarang kok jadi kebaikan? Injil seperti itu. Saudara, orang-orang yang ingin membunuh Yesus oleh Yesus disebut sebagai anak-anak setan. Kok juga sekarang Anda membenarkan mereka yang telah membunuh Yesus? Iya, tapi kemudian Bang Suma, Yesus mengatakan bahwa ketika dia digantung itu, dia disalibkan itu, dia berkata bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang pengampunan yang diberikan kemudian oleh Tuhan
Anda mengatakan oke, Tuhan mengampuni. Tapi Keluaran 23 mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apakah mungkin Tuhan menjilat ludahnya sendiri? Menghapus firman-Nya sendiri? Keluaran 23, di mana Yesus menjadikan itu sebagai patron. Memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, ini adalah betul sekali bahwa dosa yang seperti itu Tuhan tidak bisa membenarkan. Tetapi inilah anugerah, inilah iman yang harus kita bisa imani, kita bisa terima bahwa pengorbanan darah Yesus itu sanggup menghapuskan dosa. Seberat apapun Berarti Anda ingin mengatakan, dosa yang mereka lakukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa iblis adalah pahlawan buat Kristen. Karena upaya penyaliban ini diprakarsai oleh iblis. Iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Iblis yang merasuki mereka. Sehingga Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kedengkian rupanya yang menyebabkan kalian masuk surga. Kedengkian orang-orang yang kerasukan setan ini membuat Anda masuk surga. Bisakah kedengkian itu menghasilkan kebaikan? Kan tidak mungkin. Kalau Anda mengatakan hal yang sama, berarti Anda ingin mengatakan, saudara, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa iblis, dosa kalian tidak ditebus. Pak Suma, Iya. sebagai orang Kristen, rasanya tidak bisa kita hanya kemudian menerima anugerah penebusan itu dengan kemudian bahkan kemudian menyebut bahwa iblis itu pahlawan. Tidak bisa seperti itu. Konsep atau sebentar. Penebusan dosa itu hanya satu bagian dari iman yang harus diterima orang Kristen. Tetapi yang harus diterima secara keseluruhan adalah bahwa oleh karena anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi hal yang harus diterima oleh kekristenan adalah bahwa ketika Allah mengutus Yesus dan segala ajarannya, itu juga yang harus diterima secara utuh. Jangan kemudian kita mengagungkan salib sehingga kemudian kita bahkan menyebut bahwa iblis adalah pahlawan. Tidak seperti itu. Tapi seluruh konsep yang Tuhan hadirkan dengan mengutus Yesus adalah sebuah anugerah Allah, inisiatif Allah untuk menyelamatkan, untuk mengajar orang, mengajar manusia untuk mereka memiliki hidup yang lebih baik dengan meninggalkan dosa mereka. Oke. Tuhan mengutus Yesus kepada Bani Israel sebagai Mesias mereka, Juru Selamat mereka. Selesai perkara di situ. Lalu kemudian Yesusnya ini disalibkan oleh mereka. Anda katakan bukan hanya dari situ aja, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Sekarang iman percaya kepada Yesus mana yang menghantarkan Anda ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Dia, Natalan, merubah kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa, tidak mengikutinya, hanya jadikan sebagai bayang-bayang katanya, sudah digenapi. Siapa yang mengajarkan itu semua? Menyembah kepada Kristus, siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus? Bukan. Bapak Elohim? Tidak. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu, menyembah anak orang yang Anda sebut Yesus Kristus itu siapa? Bapak? Bukan. Yesus juga bukan. Lalu keselamatan apa? Sudahlah Anda kemudian menganggap kutukan yang terjadi kepada pelaku maksiat yang disalibkan ini salah tangkap. Sudahlah Anda mengakui bahwa itu adalah karya iblis. Sudahlah Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah orang benar. Tapi Anda kemudian melakukan satu tradisi keagamaan, prosesi keagamaan, rutinitas ritual yang tidak berkesesuaian dengan keinginan Bapa Elohim. Jadi mana keselamatan yang mana ini? Keselamatan yang mana? Yang mana keselamatan Anda? Yesus salah tangkap. Begini,
Terus ajaran Begini. prosesi ibadah kalian tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu keselamatan yang mana? Ya begini. Ya kan saya sudah sampaikan tadi bahwa Yesus adalah diutus untuk orang Israel dan kemudian Yesus mendelegasikan ajarannya kepada 12 murid yang diutus untuk seluruh bangsa di muka bumi, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi ya. Demikian. Nah, 12 rasul, pengajaran 12 rasul inilah yang menjadi dasar dari kekristenan. Paulus berkata bahwa ada orang yang menganggap satu hari ini lebih penting dan juga menganggap hari yang lain lebih penting. Jadi di dalam pengajaran rasul-rasul bahwa bukan hanya hari Sabat, tetapi kita masing-masing bisa menentukan hari mana yang lebih penting dari hari yang lain. Berarti sebagai seorang Kristen kita berhak mengambil satu hari dalam satu minggu itu untuk kita beribadah. Mana hari yang penting? Perintah mari kita siapa? sepakati bersama. Ya, perintah Jadi, siapa? Berdasarkan perintah siapa? Itu adalah berdasarkan perintah Rasul Paulus di dalam Nah, Paulus lagi kan? Yang Ya, karena diterangkan kami di dalam Kolose 2 Karena nomor kami 16 percaya- itu. Karena kami 12. percaya Rasul Paulus adalah rasul yang diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Oke. Mari kita buktikan siapa yang mengutus Paulus ini. Paulus mengatakan kalau dia melihat Mesias di padang gurun. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Posisi Anda di mana sekarang? Mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Yesus mengatakan ketika ditanya guru muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Apa kata Yesus? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana." Apa kata Paulus Yesus? Jangan kamu percaya. Bang Suma. Silakan. Iya. Posisi kekristenan adalah ketika melihat ayat itu adalah kami melihat konteks daripada Matius pasal 24 ini. Silakan. Silakan Anda bacakan konteksnya. Anda baca dari nomor 1 Posisi sampai kami seterusnya. harus Silakan. teliti apa yang dimaksud oleh Matius pasal 28, apa yang dikatakan Yesus. Karena itu adalah tentang cerita yang Bagaimana akan ceritanya? cerita yang akan diceritakan Yesus adalah ketika dia sudah naik ke surga. Loh, gimana ceritanya? Naik ke surga, naik ke langit itu di tahun 33. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu di tahun 50. Bagaimana Anda bisa menguraikan ini? Konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus kembali kepada para pendengar, siapa yang menjadi pendengarnya, siapa yang menjadi audiens daripada apa yang disampaikan Yesus. Para pendengar itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi Yesus akan membuatkan sebuah cerita. Iya, Murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya secara pribadi, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, "Wahai muridku, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda Anak Manusia kelak akan kedatangannya yang kedua." Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak tanda Anak Manusia di langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana," jangan kamu percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ada enggak tanda-tanda kedatangan Yesus? Kedatangan Ada Yesus, nggak tanda- begini. Kedatangan Yesus yang kali kedua adalah kedatangan di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kalau Tetapi ada yang mengaku selain daripada membawa tanda-tanda itu, kata Yesus percaya atau jangan percaya?
oleh karena itu kita lihat waktu terjadinya. Waktu terjadi tidak. ketika Yesus menampakkan diri atau menyatakan diri kepada Paulus adalah ketika masih awal-awal dari pelayanan rasul-rasul, bukan di hari menjelang hari kiamat. Lah, kalau aku yang datang, kapanpun itu, kalau aku yang datang, itulah hari akhir, itulah tanda kiamat. Kalau aku yang datang dibarengi dengan akhir kehidupan dunia ini, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Tapi kalau bukan aku yang datang, mau bermiliar orang mengaku melihat aku, tapi belum kiamat, jangan kamu percaya. Iya, betul. Kalau sekali. aku yang datang, Karena itu, berarti yang datang kepada Paulus ini Yesus atau bukan? Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi ketika Paulus ditemui oleh Yesus Kristus. Ada nggak tanda-tanda itu ketika aku datang? Tanda-tanda ini begini. Kalian akan mendengarkan suara dari langit dan cahaya dari langit. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Kalau aku yang datang, tanda. Iya. Berarti perintahnya jangan percaya. Awal-awal pelayanan rasul-rasul, Pak Zum. Lah, Yesus ditanya sama muridnya. Bukan hari-hari menjelang hari akhir, bukan di hari kiamat. Saudara, bukan begitu caranya berpikir. Kan ditanya Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang ditanya nih. Tanda kedatanganku maksudnya, kalau aku yang datang, tanda-tandanya satu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku di langit. Itu tanda kedatanganku. Titik, bungkus, bawa pulang. Nah, sekarang kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun ke, di dalam bilik ke, tidak ada tanda-tanda itu. Perintah Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, hei, kalian murid Yesus ya? Iya, kenapa? Aku bertemu dengan gurumu loh. Mereka tertawa. Tidak mungkin. Murid-murid pasti melihat matahari. Masih ada matahari. Melihat bulan, masih ada bulan. Bintang-bintang belum jatuh. Berarti yang datang ini bukan guru kami. Yang kau temui bukan guru kami. Karena itu pesan guru kami. Kalau dia datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda kiamat. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli, bukan Yesus palsu, maka kita sudah tak ada di dunia. Kenapa? Sejak 2000 tahun dunia ini tutup usia. Udah kiamat. Kapan Yesus datang, saat itu juga tamat dunia ini. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, ya sudah selesai. Sudah kiamat, kita nggak bisa lagi menikmati Pak Bom lagi live, nggak bisa. Kenapa? Karena kehidupan dunia sudah berakhir sejak 2000 tahun lalu. Kenapa? Yesus asli sudah datang. Tapi karena yang datang palsu, lahirlah Kristen. Yang sudah dinubuatkan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat
memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Dan malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada 1000 manusia, 1.000.000 manusia mengatakan, tadi malam aku sholat loh, terus ada cahaya datang, terus dia tinggi, panjang, pakai jubah, mukanya bercahaya, dan dia mengaku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oh, saya umroh, terus saya melihat ada Yesus di atas Ka'bah. Ngapain? Bertasbih. Lalu dia datang menyapaku, lalu mencium jidatku, makanya aku murtad. Jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus. Sebab kalau aku yang datang, kiamat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran juga menerangkan itu. Dalam surah As-Sukhruf ayat 6, jelas sekali dikatakan, 61, dikatakan begini. Apabila Yesus atau Nabi Isa datang, maka itulah tanda akhir zaman. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa yang datang, maka kiamatlah kehidupan di atas muka bumi ini. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Tapi karena yang palsu datang, tidak kiamat-kiamat. Tak kiamat-kiamat. Bagaimana mau kiamat yang datang bukan Yesus? Yang palsu yang datang, mau 1000 yang palsu datang, kalau bukan Yesus tak akan kiamat-kiamat. Ya, silakan. Ya, buat orang-orang Kristen yang mungkin dengarkan, jangan tergoyahkan dengan bahwa Paulus itu bukan rasul daripada Kristus. Ya, curhat. Izin Bang. Gak boleh begitu, Pak Laminho. Saya walaupun masih Katolik, tapi saya yakinkan bahwa Paulus itu adalah penipu, pendusta. Saya yakin dan setelah membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21, di situ jelas Paulus mengatakan kepada bangsa lain, di mana di bangsa Rom dia mengatakan agar jangan bersunat, menyalahi hukum Taurat, meninggalkan hukum Musa. Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia disuruh untuk bertaubat. Silakan Anda baca, di situ jelas. Jadi apa yang dipaparkan Bang Juma itu benar dan betul sesuai dengan dalil. Jadi teman-teman seharusnya berterima kasih kepada Bang Juma, karena jujur kalau bukan dari apologet Muslim, dan kita seharusnya bersyukur di zaman ini, kita lahir di zaman yang modern, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa membuka mata kita, mata batin kita, mata hati kita, pikiran kita dari tidur panjang yang selama ini kita tidak pernah belajar Bible, yang ternyata telah banyak hal yang tidak kita pahami ya, dan kita hanya hidup dengan iman buta. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Juma. Ada teman-teman saya 6 orang, nanti mungkin sedikit lagi kami akan sama-sama menghadap untuk bersyahadat ya Bang Juma ya. Dan mereka sudah percaya dan kami melihat apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu luar biasa. Allahu Akbar. Saya hanya menahan untuk bersyahadat karena saya ingin menjadi teman-teman saya lain yang saya mati mau membuka hatinya, mau menerima kebenaran agar sama-sama kita menuju ke pintu kebenaran. Terima kasih banyak Bang Juma. Seharusnya kita berterima kasih. Terima kasih saudara, Masya Allah. Menolak. Ya. Baik. Terima kasih Bang Juma. Saat ini saya sedang mempelajari buku Sirah Nabawiyah. Ya, jujur setelah 50% saya membaca buku Sirah Nabawiyah, yang selama ini pandangan kami terhadap Nabi Muhammad, beliau begitu luar biasa ya. Di mana di masa kecil saja dia sudah dipercaya, bahkan dia dijuluki sebagai Al-Amin ya. Di mana dia begitu sangat dipercaya oleh kaumnya pada saat itu. Kemudian dari kecil dia yatim piatu, dibesarkan oleh kakeknya. Setelah wafat kakeknya dibesarkan lagi oleh pamannya Abu Thalib, dan kemudian dia hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Luar biasa buat Baru saya baca baru 50%. Masya Allah. Saya sudah mengalir dan saya bergeleng-geleng kepala. Kalau umat Kristen memang tidak mengerti dan tidak mengenali Nabi Muhammad, sehingga mereka seperti itu Bang Juma. Jujur kalau Nabi Muhammad dengan Paulus itu ibarat langit dan bumi. Langit dan bumi jauh terbalik Bang Juma, jujur. Terima kasih banyak Bang Juma. Muhammad. Iya. Jadi kami kira-kira ada sekitar 7 orang nanti Bang Juma. Setelah kami selesai membaca buku Sirah Nabawiyah, kami akan bersyahadat ya.
terima kasih banyak Bang Juma. Amin. Oleh karena Sama-sama Bang. ya kerja keras dan juga ketulusan hati Bang Juma yang sudah, dan teman-teman semua ya yang sudah sangat dengan luar biasa dengan ikhlas menolong kami ya, yang selama ini tidur panjang. Teman saya ini jangan menutup diri, saya hanya nasihatin dia ya. Karena sesungguhnya kami juga Katolik ya. Kami tahu seperti apa Katolik dan bagaimana kami dari kecil ya tidak mengenali, tidak disuruh atau diwajibkan untuk mempelajari Bible. Yang ternyata di Bible itu banyak sekali bertolak belakang kontradiksi yang kami dapatkan. Di situ pertanyaan kami pun tidak dapat dijawab oleh guru-guru agama kami, bahkan frater pun. Sekian, terima kasih. Bang Juma, selamat malam. Masya Allah. Selamat malam, Masya Allah. Keren Bang, keren Bang, keren. Siap. Terima kasih. Subhanallah. Wih, Saya merinding izin saya. turun Bang Juma. Terima kasih. Ya, Masya makasih Allah. saudara, sehat Terima terus. kasih Bang. La ilaha illallah Iya. Muhammad Rasulullah. Nah, itu dengar Lee Min Ho. Ada satu lagi, ini mungkin Krishna. Krishna mau ngomong Krishna. Ayo Krishna. Yuk bisa yuk. Jangan mau dicurhatin sama Pak Lee Min Ho. Ayo Krishna ngomong deh. Yuk tadi. Ayo. Nandos itu kenapa Nandos tenggelam? Terguncang ya Pak Nandos. Sadarlah Lee Min Ho. Ya. Iya, karena saya belum sadar karena Matius Ntar 24 dulu. belum bisa membuktikan. Ntar dulu belum Bang bisa Lee Min Ho, membuktikan sebentar dulu. bahwa itu Krishna adalah lagi ngomong. Sabar dulu, Paulus sabar. bertemu dengan Kristus Sabar, palsu. gantian dulu, sabar. Silakan, Dek. Gimana Krishna diulang? Coba pelan-pelan. Coba biar Bang Lee Min Ho duduk Bang. Ya, izin ya saya mau awalnya. Menggoncangkan iman kekristenan karena itu ada konteksnya. Gini Ya, Lee Min karena Ho. kalau seandainya itu adalah pesan kepada murid-murid, bukan kepada khalayak umum, itu mungkin rasul-rasul akan waspada kepada Paulus. Tetapi itu adalah pesan kepada khalayak umum, bukan kepada rasul-rasul. Waduh. Coba Anda baca nomor 3-nya di Matius 24 itu. Apakah kepada seluruh khalayak banyak atau kepada muridnya saja? Karena kalau kepada muridnya saja, kita dapati banyak cerita bagaimana ketika Yesus ingin secara pribadi berkata kepada murid-muridnya, Yesus kemudian mengajak mereka ke tempat yang sunyi, ke tempat yang khusus untuk menyampaikan pesan yang khusus kepada mereka. Di Bukit Zaitun. Baca nomor satunya coba. Ini banyak khalayak ramai, ini banyak orang, ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada murid-murid. Jadi ini pesan untuk orang kebanyakan maksudnya. Tidak ada saudara, nggak ada orang Farisi di situ. Ketika Orang Yesus Farisi ada duduk, banyak. ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Mana ada orang Farisi di sana? Ini pembahasan pribadi Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit. Secara sendirian, secara pribadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda... Ini pembicaraan rahasia ini. Akan tetapi saudara, saya sebagai apologet muslim tidak menutup kemungkinan memang ada di antara murid Yesus itu yang disesatkan oleh Paulus. Kenapa? Karena di data nomor 24-nya Yesus mengatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bisa jadi murid Yesus, orang-orang pilihan ini juga disesatkan. Makanya dikatakan 25-nya, camkanlah. Apa itu perintah camkanlah? Waspada, di atas waspada. Karena orang yang akan datang ini hebat sekali. Penyesat yang datang ini hebat sekali. Kau akan terguncang olehnya. Mujizat akan banyak dilakukan. Tanda dahsyat akan dilakukan. Sekiranya mungkin menggoyahkan imanmu dan menyesatkan engkau. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Maka dibukalah rahasianya. Sini, aku ajak kepadamu. Kalau aku yang datang, nih tanda-tandanya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu pesan Yesus. Secara sendirian, secara pribadi.
Tapi kalau saudara sebagai orang Kristen menerima pemberitaan Paulus, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun, dan Anda terima, wajar. Toh ente bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus di Bukit Zaitun hanya muridnya, Bani Israel, supaya mereka jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan dirinya. Tapi kalau Anda hari ini percaya kepada Paulus, silakan aja. Toh ente bukan Bani Israel. Makanya nanti setelah kamu bertemu dengan Yesus, saudara, dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti, banyak orang akan datang kepadaku. Kalian akan datang kepada Yesus nanti. Apa kata kalian? Tuhan. Yesus akan mengatakan, lebay. Ya, Kok panggil Tuhan sama aku? Begini. Sebelum kembali, sebelum berputar di Matius 7 kembali, gini. Ya, perspektif saya tentang Rasul Paulus, saya juga gunakan perspektif Alkitab, perspektif Bible begini. Ketika Yesus mencari murid-murid, dia ya sendiri yang menunjuk siapa yang menjadi muridnya. Dia yang sendiri mencari. Ya, betul ya, seperti itu ya. Bukan dia kemudian menyuruh orang lain untuk mencarikan muridnya, tetapi dia yang menunjuk sendiri. Tetapi kemudian didapati satu murid, yaitu Yudas, dia mengkhianati Yesus. Kemudian apa yang menjadi inisiatif Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid lain untuk menggantikan Yudas adalah dengan mengundi. Ya, sekali lagi saya katakan dengan mengundi untuk mencari pengganti Yudas. Nah, ini bukan hal yang diajarkan atau hal yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus menunjuk sendiri siapa muridnya. Jadi menurut saya seperti itu juga Yesus menunjuk 12 murid sebelumnya, dia sendiri pula lah yang menunjuk Paulus sebagai rasulnya yang ke-12 untuk menggenapi 11 murid, 12 murid yang satu posisi sudah ditinggalkan Yudas. Sehingga pemilihan Paulus bukan berdasarkan undian, bukan berdasarkan inisiatif manusia, tetapi berdasarkan inisiatif Kristus sendiri yang bertemu dengan Paulus di Damsyik. Ya, itu menurut saudara yang percaya kepada Paulus. Tapi murid-muridnya yang tidak percaya kepada Paulus, itu pun sudah mendapatkan pesan. Petrus sudah jangan percaya. Petrus sudah mengamini bahwa Paulus adalah seorang rasul, dan itu berdasarkan perspektif yang saya sudah tunjukkan tadi, bahwa penunjukan pengganti Yudas bukan berdasarkan undian, tetapi berdasarkan inisiatif Yesus sendiri untuk menggenapi satu posisi yang ditinggalkan Yudas. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Berdasarkan inisiatif Kristus untuk mencari satu murid, satu rasul. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus asli? Ya, berdasarkan dari pemikiran penalaran perspektif saya yang berdasarkan Alkitab, bahwa Yesus sedang mencari menggenapi satu murid untuk menggenapi ke-12 rasul, karena posisi kerasulan harus genap 12. Kata siapa? Kalau kita kilas balik kepada kitab-kitab sebelumnya, angka itu sangat memiliki arti. 12 murid, 12 suku, dan lain sebagainya. Ya, gimana ceritanya beragama tapi hanya berasumsi kayak gitu, Bang? Kok jadi Anda yang berasumsi? Anda berpikir kita tidak berasumsi di dalam kalau begitu, saudara, dengan hormat saya minta, dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Paulus itu adalah asli Yesus? Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya tahu bahwa itu asli karena Yesus berinisiatif untuk mencari. Dari mana Anda tahu Yesus berinisiatif? Rasul ke-12, yaitu Paulus. Dari mana Anda tahu Yesus berinisiatif? Karena ada satu posisi rasul yang tidak atau kosong karena ditinggalkan Yudas. Lah, kok jadi dasar pijakannya ke sana? Apa hubungannya coba? Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Lantas di mana Paulus ini dipilih? Mana dalilnya? Aku yang memilih engkau yang 12.
Satu di antaramu iblis. Terus Anda mengatakan Yesus memilih Paulus untuk menggenapi yang mana dalilnya? Ayo, sunatkan hatimu, Bung. Jangan tegar tengkuk. Lembutkan hatimu menerima kebenaran itu. Apakah Anda Justru tidak saya sedang bernalar Bang Suma, karena ada satu posisi yang ditinggalkan Yudas. Dan kemudian didapati ada Paulus yang kemudian diangkat menjadi rasul dengan segala tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh kebenaran. Jadi saya yakin bahwa Paulus adalah rasul Kristus yang ke-12. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Paulus mengatakan dia menerima pengilhaman dari Roh kebenaran. Di mana tertulis itu pengakuan Paulus? Itu banyak. Ya, mungkin saya enggak. Ya silakan. Satu saja. Ada. Satu ada aja. banyak. Satu saja. Banyak. Satu saja. Ya, kalau kita terlihat ya, kita kayak Bang Suma mungkin cukup baca mungkin di pembuka atau di kata-kata pembuka dari setiap surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat. Itu sering dia menyebut bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Kristus, mempunyai penghilaman Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, kita baca di dalam kata-kata pembuka di dalam setiap surat Paulus. Demikian. Iya, dia mengatakan dari Rasul Paulus dari Rasul Paulus, contoh misalnya di dalam Galatia 1. Kalau kita lihat di dalam Galatia 1 ini, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima wahyu dari Roh kebenaran atau Roh Kudus atau Roh penghibur. Enggak. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Theos, Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Itu pengakuan Paulus kan? Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus ini bukan manusia? Bukankah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Nah, ini Paulus mengaku Yesus bukan manusia, datang sebagai bukan manusia, berarti dia penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya. Itulah planos, penyesat, penipu, pembohong, iblis. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Berarti dialah penyesat, dialah antikristus itu. Dan kamu mau lari kemanapun juga, memang betul yang dikatakan oleh saudara Al-KTP. Coba, dia mengajarkan orang makan babi, dia mengajarkan orang tidak bersunat. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, dia mengakui dosa-dosanya. Malah dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau Paulus aja bertobat dari mengajarkan agama Kristen, kenapa kalian tidak? Islam kemudian datang hanya sekedar pemberi peringatan. Anda mau ikut silakan, Anda tidak mau ikut silakan. Toh kalau Anda ikut hadiahnya surga. Begitu saudaraku. Saya kira Bang Handi bisa lanjutkan. Nadito, Bunda Ya, Rahma. saya juga cukup Bang, cuma mungkin dengan Baik. oten-oten yang Baik. Kebal mi telinganya. Sudah habis. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Hidayah itu urusan Allah, bukan Allah. urusan kita. Subhanallah. Cuma saya mau nanya bang, di Taruh dulu, Bang. Yohanes Izin dulu, Bang. 8:40 Izin itu dulu. maksudnya apa itu bang? Biar Jadi, gimana? juga tahu ini bang. Apa? Di Yohanes 8:40. Yohanes 8
nomor 40. Mati Mija. Itu terkait dengan kemarahan Yesus terhadap orang-orang yang ingin menangkap dia. Dia mengatakan bahwasanya tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata mereka, bapak kami bukan seorang pesina. Kata Yesus, kalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu tidak mungkin membunuh aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas keinginanku sendiri, melainkan karena dia yang telah mengutus aku. Jadi orang yang membunuh Yesus, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang Sesat. Bapaknya iblis. Bapaknya iblis. Bentar, Reminho, saya nanya sama Bang Zuma di luar dari konteks ya. Ternyata Bang Zuma menjawab itu kurang lebih dari 3 detik. Ini Bang Zuma ini sebenarnya Islam apa Kristen, kita mesti tahu nih. Kenapa? Dia menguasai Bible Anda. Harusnya Anda malu sama Bang Zuma ini. Ya, kalau berdasarkan apa yang dikatakan tadi Bang Suma, bahwa orang Islam seharusnya mencintai Yesus, mengasihi Yesus, ya dia adalah seorang Kristen. Saya yakin itu. Siapa yang mau jadi Kristen? Saya nggak mau jadi Kristen, Bang. Loh, Anda kan tanya tadi Bang Suma sih Kristen apa bukan? Ya kan dia sudah mengakui sendiri bahwa kalau seharusnya orang Islam yang memang mencintai Yesus, mengasihi Yesus, berarti dia adalah seorang Kristen. Ya banyak orang-orang Islam mualaf yang mengatakan bahwa kalau Islam itu adalah nyinggung saya ini, saya mualaf ini disinggung ini. Saya disinggung ini. Izin guru ndak Bang Zuma, Bangku sayang, masya Allah luar biasa. Karena tadi izinnya Bang Handi ya. Oh Bang Handi, monggo Bang Handi silakan dulu. Silakan Bang Handi. Beliau ada sesuatu yang penting kayaknya. Ayo Kanda. Menurut ini saya barusan dapat informasi dari Burundi gitu ya. Jadi menurut undang-undang yang berlaku di Burundi, orang yang mempergunakan akalnya itu diekstradisi dari Burundi gitu. Jadi di sana memang orang itu tidak pakai akal, imani saja. Itu undang-undang dari Burundi. Makasih. bahasanya bisa bahasanya. Aduh ya Allah, Mas Muslim, Allah Akbar. Oke, saya sedikit summary ya. Saya sedikit summary karena tadi di awal waktu Gurunda lagi istirahat di Soma, saya akan memulai diskusi dengan Pak Leminho yang awalnya mengakui Tuhannya bayi, kemudian tidak. Ini suatu pemahaman terbaru. Kemudian ditanya lagi apakah Kristus yang baru disalib menjadi Tuhan, kemudian diamini sebelumnya Kristus disalib, orang Kristen tidak punya Tuhan. Itu ya tadi ya. Nah, semakin ke sini pembahasannya lebih ke kritik sama fundamental di dalam kekristenan. Namun kalau saya tadi karena tinggal tahlilan, ini tentang penyalipan dan juga nanti saya goyang tentang bagaimana Yesus menggoyang imanmu ya. Pada waktu penyalipan, sebelum penyalipan penangkapan terjadi, Yesus mengatakan kepada murid-murid, Matius 17 nomor 23, kalau tidak salah pasti Gurunda tadi udah menyampaikan, Yesus yang mengatakan mereka menyerahkan dia dan kemudian dihukum mati, bangkit di hari ketiga. Yesus yang berbicara, mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Ngerti ya? Kalau ini ya. Jadi dalam tata bahasa Indonesia, kalau dia mengatakan mereka akan menangkap aku, berarti Yesus yang akan ditangkap dan dibunuh di kayu salib. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan dia. Yang terakhir tadi, Yohanes 8 nomor 40, bahwa orang-orang yang menginginkan Yesus dibunuh adalah yang iblis bapaknya. Satu lagi sebelum Pak istirahat ya Pak Leminho, ini sering saya bawakan terkait pembelajaran teologis atau diagnosa bahwa konsep ketuhanan di dalam kekristenan, kalau kita tunjukkan data ini, semua denom Kristen habis dan ketahuan di mana letak keimanannya secara doktrinal. Kita baca di Matius 26 nomor 31. Ini ilmu untuk mengungkap denominasi.
sekaligus menghancurkan semua denominasi. Saya izinkan baca dulu. Mari, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Bang Zuma. Karena aku, katanya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Kalau dalam dogmatis, sebab ada tertulis, pastinya merujuk kepada perjanjian lama. Perjanjian lama tertulis di Zakaria 13 nomor 7, bangkitlah wahai pedang. Kalau ini diungkap, orang Trinitas atau Tritunggal akan mengatakan aku itu Bapa, yang menjadi korban dibunuh adalah Yesus. Bapa akan membunuh Yesus dan murid-murid semuanya akan tercerai-berai. Tapi ingat, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Apakah Bapa itu pembunuh? Tidak. Maka di sini letak Yesus mengatakan kepada para murid, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena iblis akan membunuh Yesus, tetapi Yesusnya tidak terbunuh dan tidak tersalib. Kenapa? Karena semua 4 gospel hanya dugaan. Tidak ada penulis itu menjadi saksi mata dan menuliskan sesuai dengan kesaksiannya, mereka ada di TKP. Jadi ini kalau memang mau goyang iman orang Kristen seperti Pak Leminho, penyalipan itu fiktif, Pak. Tidak ada di dalam Bible menjelaskan penulis itu ada di lokasi, di tempat, bahkan yang mendengarkan Eli, Eli lama sabahtani, orangnya sopo, rumahnya mana, namanya siapa, tidak ada. Jadi tidak ada penyalipan, tidak ada Kristen, ya. Itu aja dari saya, silakan saya kembalikan Mas Andi. Guru ndak enggak? Allah. Ya, saya langsung jawab sekarang Kang Dito. Nanti saya mohon untuk rumkat. Begini, ya memang masalah penyalipan adalah banyak sekali penafsiran, adalah masalah penafsiran ya. Di dalam teman-teman saya Muslim pun itu adalah tafsiran. Bahkan beberapa ustadz atau mungkin ulama dari Mesir bahkan di tahun 1900 berapa saya lupa, saya nonton videonya, bahkan ada juga yang menafsirkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu wafat juga. Nah, itu semua penafsiran. Cuma ya saya tetap iman kepada penyalipan atau penebusan dosa. Tetapi sekali lagi itu bukan satu doktrin yang hanya untuk diimani saja. Ada banyak doktrin lain yang harus kita lakukan, harus kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar penebusan dan kemudian kita merasa aman, kita merasa diselamatkan. Itu terlalu naif, terlalu bodoh. Ya seperti itu Kang Dito, saya jawab. Terima kasih. Padahal saya nggak bertanya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya Pak Lee Min Ho masih beriman dengan apa yang diimani ya. Tapi ada banyak ilmu tadi ya. Ingat, jangan menuhankan bayi. Tuhan Anda bukan bayi, betul? Supaya tidak ada tuh lagi nyanyian timang, timang, Tuhanku sayang. Oke ya, itu poinnya. Ya, jangan pula dibilang nanti orang Kristen sebelum Yesus disalib semuanya ateis, tidak tahu Tuhan kan. Itu aja udah banyak. Pak Lee Min Ho, senang diskusi dengan Anda, tidak tantrum, tidak tidak mengedepankan nafsu atau teriak-teriakan. Nah itu saya rasa perlu dicontoh untuk saudara-saudara Kristen. Beliau dari tadi satu orang di sini atau banyak orang, kami semuanya diam. Guru ndak yang berbicara, kami menyimak. Saya rasa itu jangan ditakuti lagi. Buat Kristen-Kristen silakan naik. Kalian berbeda dengan kita. Kalau kita ke tempat kalian, jangan-jangan. Oke. Bang Andi mau masuk lagi, silakan. Kang Dito, terima kasih. satu lagi, Kang Dito bisa gak jelasin sama saya Yohanes 19 ayat ke-4 sampai ke-7, Kang Dito. Itu yang saya lihat kayaknya ada 2 Yesus deh, Kang. Coba deh, untuk bisa memahami ke Pak Lee Min Ho itu, coba dijelasin sama saya, Bang. Nomor berapa? Yohanes 19 dari 4 sampai ke 7 itu.
Yang tentang masalah Yesus dipakaikan mahkota duri, jubah ungu. Lalu ada Pilatus datang lagi ke dalam pengadilan itu. Nah itu maksudnya gimana itu Bang? Oh, Saya juga jadi bingung. ada Coba, Yesus, Bang Leminho, Yesus dengar. sudah diantar, Yesus sudah keluar nih bersama dengan Pilatus. Tidak dikisahkan Paulus si Yesus ini masuk, tapi sudah ada Yesus di dalam. Yesus sudah ada di dalam, padahal dia tadi keluar. Ini saya bacain Ya, ya, tapi- Bang Leminho ya. Saya bacain ya. Ya silakan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai dia jubah ungu, artinya Yesus pakai jubah ungu dan menggunakan mahkota duri. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Jadi Yesus ditampar nih Bang. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri. Ingat nih, Yesus bermahkota duri di ayat yang kelima. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Yang keenam, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat yang ketujuh, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Oke, yang kedelapan, perhatiin nih Bang Leminho. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Yang kesembilan, lalu, nih poinnya nih, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab, memberi jawab kepadanya. Yang saya mau tanya, Yesus yang ada di luar, yang minta disalibkan, berjubah ungu dan bermahkota duri, kenapa kok udah ada lagi Yesus yang ada di dalam pengadilan? Yang saya mau tanya, ada berapa Yesus di sini sebenarnya? Bang Leminho silakan untuk menjelaskan ayat ini, karena saya jujur aja Bang, karena abang seorang Kristen, di Matius pasal 28 ayat ke-19 dan 20, "Maka pergilah kamu ke segala bangsa dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Allah dan Roh Kudus." Lalu di ayat yang ke-20, "Ajarkanlah kepada mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu sampai akhir zaman." Ingat itu Bang. Abang diperintahkan oleh Yesus untuk datang ke komal-komal Islam untuk mengajarkan kami agar kami bisa menyembah Yesus. Ajarin kami Bang. Nah sekarang ini tolong abang jelaskan kepada saya, ada berapa Yesus yang ada di kitab Yohanes 19 dari ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Saya nggak ngerti, nggak paham ini Bang. Silakan abang jelasin. Silakan Bang Leminho. Iya Bang Leminho. Halo halo tes. Oh lagi dibaca ya. Aduh, kalau baca dibaca aja Bang. Nanti dikira diem-dieman rungkat kita. Yuk, silakan dibaca. Gak dimikir, ya ada Yesus dua ya. Kata Bang Zuma tadi, jangan percaya dengan Yesus-Yesus yang lain. Saya nyari itu datanya, di mana ada Yesus lainnya. Oh nggak tahu benar ada. Benar Bang Zuma nih. Ditanya 3 menit, 3 detik langsung dijawab. Masya Allahu Akbar. Ini aset kita ini, aset Muslim ini. Itu. Yohanes 8:40 apa Bang artinya? Begini-begini, wis, Masya Allah. Jadi orang yang ingin Yesus mati itu adalah orang yang benar-benar anti Kristus sesuai dengan Yohanes 8:40 Bang. Abang mau kan Yesus mati kan? Coba Bang Leminho. Ya Bang Andi aja yang jawab nih Bang Andi. Bang Andi silakan Bang Andi. Hancur ya. Bang Pang berundi lagi.
Gimana itu? Siapa sih namanya nih? Leminho. Iya. Dia kemiut dia gimana tuh Leminho? Pingsan bang. Takutnya pingsan bang. Salon. Leminho, salon. Ayolah, mikir lah bro. Ayo, berpikir gitu. Benar juga kata Mikir Bang itu, Juma ya. Ada mikir itu gratis loh itu. Assalamualaikum Bang Turiman. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Udah masuk fakta persidangan itu. Bang Andi, saya nanya loh bang, saya nggak mau tanggung jawab bang, kenalan apa lagi? Ya, ada dua memang. Ini bagusnya dikasih suara kebenaran lagi nih. Ya enggak? Suara kebenaran ya? Iya, siap. Suara kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadar kayaknya, mudah-mudahan Roh Kudus sudah kabur nih. Ya, sekarang ya siap. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ayo Leminho. Awas kena petir lu bang, nanti bang. Pingsan apa? Oh, mau dikasih yang beneran kali, ada Yesus Barabas itu, Matius 27. Aduh, memang ya. Jadi gimana ini? Gara-gara Bang Juma makanya keluar tuh ide-ide itu, Masya Allah. Ini bener-bener Bang Juma nih. Bang Juma, kalau Bang Juma itu dakwah itu jangan terlalu banyak bang, watan-watan jadi muslim. Jadi kita nggak ada kerjaan bang, ntar bang. Saya sehari 10 gitu bang, jadi ada kerjaan gitu bang. Astagfirullahaladzim. Iya begitu Bang Dewa, karena kan ada fakta persidangan di dalam Bible itu. Masa Tuhan itu disidang jadi terdakwa gitu loh. Bukan. Dikasih jubah siapa? Dikasih jubah ungu siapa itu Bang Dewa? Saya agama Islam Bang Dewa beda. Yang di nama Islam yang dikasih jubah ungu siapa itu sebenarnya? Nggak tahu bang saya tuh. Yang menyuruh menyalibkan siapa itu? Yang berteriak-teriak itu? Salibkan dia. Itu kan para Elizabeth Kane itu kakek-kakek, kenapa kau tinggalkan aku? Kakeknya Yesus itu dari Yusuf itu namanya Eli. Iya, Eli itu kakek, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi yang dipanggil datonya itu. Kakeknya betul. Lanjut bang. Ini kalau diem-dieman saya kasih suara kebenaran lagi loh. Malah Minho nggak jadi turun. Asal bang, ini mah aduh. Bang Blender ya, Blender jangan dinaikin ya, hancur komal, berantakan piring dilemparin sama dia. Blender mana Blender nih? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sidangnya itu kan ada tertutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi, my big brother, how are you today? Alhamdulillah, akhi, how are you? How are the rest of the brothers and sisters here? I hope everyone is fine. Alhamdulillah. So, brother, any Christianity people, his name Lee Min-ho, like Korean people, and now him
silent. I don't know what happened on him. I think he's like a die. People die. Bro Lee Min Ho. They're running away from this, we say to them, look, don't run away from the haqq. Come back to the haqq, revert back to Islam, inshallah ta'ala. Because that's the way towards salvation for you. And if you're going to remain on your Christianity, which is based on lies, you're going to be losing out on your akhirah. And akhirah is the main thing for all of us, inshallah. Ya, jadi Lee Min Ho dikasih tahu sama Big Brother, ini our brother dari London, untuk ngajak Lee Min Ho merenungkan kembali. Ingat, setelah mati itu bukan ngapa-ngapain tapi diapa-apain pastinya di alam kubur ya. Jadi diajak untuk kembali kepada kebenaran, hak, itu ya. Oke, Bang Lee Min Ho masih bisa bernafas? Atau mau dikasih suara kebenaran lagi? Allahu Akbar. Nggak, tadi kayaknya saya kelamaan Bang bacanya Bang, jadi kayaknya salahnya saya. Lee Min Ho, pakai minyak kayu putih ya, kalau agak pusing-pusing dikit ya, biar sadar. Ya, minyak kayu putih, taruh di hidung. Ya, kita sapa dulu ya. Es krim coklat. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Bang es krim. Udah Ya, sadar gue Muslim. Bang. Ayo Lee Min Ho masuk Islam aja anjing. No. Oke, dibawa dulu ya, Bang es krim ya. Iya siap. Assalamualaikum. Salah. Nggak boleh gitu Bang. Iya. Nggak boleh. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billazi ahsan. Kita ucapkan kan yang baik. Syafiq. Allahu Akbar. Ya, contohnya kayak Bang Zuma ini. Dari tadi nggak ada hujatan deh. Gitu. Ditanya udah kayak Pentium berapa sekarang? Pentium 9 ya. Cerut langsung jawab. Mantap ini. Ngeri ya Bang Zuma ini. Ngeri. Ayo, untuk oten-oten yang mau diskusi untuk mengajarkan kami, ya silakan. Ya, akhi, my big brother, maybe any quote or advice from you to our friend in here? Yeah, just like we said, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us all. That He's granted us Islam, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala for the same for everyone, inshallah. We ask these Christians, and the non-Muslims, come here and listen to us. What we are saying to you, we know that it makes sense for you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala from His blessings has blessed you with fitrah. And we are here to connect you with the fitrah, inshallah. We're not here to take you away from something, rather bring you back to your asal. You know what is your asal? Your asal is Islam, inshallah. Masya Allah, Allah Akbar. Gak perlu saya translate ya. Saya juga bingung. Maklumlah makan. Ya, tapi minimal ajakan. Ya, ajakan untuk saudara-saudara Kristen. Kami semuanya di sini bukan untuk menyerang kalian, tetapi Al-Quran kami mengajarkan kami untuk memberitahukan kepada kalian bahwa Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah peringatan bagaimana kita semuanya manusia untuk kembali kepada fitrah kita, yaitu beragama Islam. Sebagaimana kita dilahirkan tidak ada tahu sama sekali, dan kita semuanya sama-sama terlahir telanjang, tidak bawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Maka kita ajak kalian semuanya merenung, bukan berarti bayi yang nggak tahu apa-apa kemudian dituhankan ya, Pak Lee Min Ho ya. Nanti dinyanyiin lagi tuh. Anakku sayang. Oh, mungkin Gurunda kayaknya lebih betul ini. Gurunda Bang. Ya, jadi poin kesimpulan itu pada satu titik memang secara apa namanya ya, nggak dipikirkan, tahu-tahu muncul inspirasi, keluar album ya. Anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri gitu ya.
Jadi maksudnya Big Brother itu supaya umat manusia ini kembali lagi, blessing to fitrah. Jadi kembali lagi untuk kembali ke fitrah kita manusia. Manusia itu kita harus menyatakan bahwa Allah itu cuma ada satu-satunya Tuhan. Lalu tidak ada lagi Tuhan yang lain selain dari Dia. Itu fitrah kita. Kalau Tuhan ada 2 atau 3, maka terjadilah kehancuran dunia ini. Ya, jadi coba kita gunakan akal pikiran kita menurut Bang Big Brother ini supaya kita itu bisa memahami makna hidup kita, bagaimana kita menggunakan akal kita sebagai manusia. Kembali lagi kita ke fitrah, kembali lagi kita kepada dasar kita sebagai manusia. Jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh keperluan dari orang-orang yang memerlukan keringat kita untuk kesenangan mereka. Itu dikatakan oleh Lenin pada tahun 1904 jam 3 sore di Kremlin untuk menjadikan manusia itu sebagai alat untuk pemuas dari orang-orang borjuis. Makanya timbul yang namanya orang-orang ateis dikarenakan tidak ada kepuasan di dalam dirinya orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen lalu dijadikan sebagai alat untuk pemuas nafsu keduniawiannya. Boleh dibaca itu di bukunya tentang masalah Karl Marx dan Lenin. Silakan baca di situ. Kenapa dia menjadi satu bangsa yang ateis? Ini dia. Jadi teman-teman yang Kristen, pikirkan lagi apa yang dikatakan Bang Big Brother. Betul dia. Kembali lagi ke dasar kita sebagai manusia. Manusia tanpa iman, bagaikan manusia itu tanpa ada tujuan. Manusia tanpa ilmu, manusia itu tidak punya tujuan tapi punya kekuatan. Tapi kalau kita gabungkan kedua-duanya, maka punya tujuan dan punya kekuatan. Nah itulah manusia. Ya, kembali lagi untuk menggunakan akal Anda. Jadi kalau bisa buat teman-teman semuanya nih yang ada di bawah nih, kalau bisa jadikan apa yang diungkapkan Abang Zuma, Bang Dito, Bang Handi dan semua yang ada di sini satu renungan untuk kita ke depan. Ingat, hidup itu cuma sekali. Neraka itu abadi. Salah jalan, neraka abadi. Baik jalan, surga abadi. Hati-hati, ada 2 pilihan di dunia ini yang menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Neraka atau surga. Begitu, hati-hati ya. Ya, lanjut Bang. Ya, Bang Handi. Silakan Bang Handi. Mumpung Leminho-nya salah download aplikasi ya Bang Gema ya. Jangan sampai salah download aplikasi ya. Betul, Bang Triman. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap. ya. So kayaknya Bang Leminho sudah jauh dari perangkat juga. Kayaknya dibolak-balik itu Bible-nya sampai nggak tahulah bentuknya. Bolak-balik gara-gara Bang Gema ini, Bang Budi ini bikin Leminho pusing ini. Iya ya, ada Yesus yang lain ya. Oke, ada tamu Emandikus, selamat malam Emandikus. Muslim atau Kristen? Alhamdulillah, thank you, thanks. Just want to say hello to my brother. Hello, my brother. Hey. Yeah, hello, brother. How are you? Very happy to meet you here. Likewise. Just want to say hello, and then I just want to bring you one swahat in the English departing room there about insulting Islam from mine. There is a big problem for me about belief in sense or reason. I mean, reasoning in belief. In Christianity, I asked them, can you prove me that there is no syncretism, no blah blah blah. Ya, maybe Pak Emandikus, boleh saya moderatorin? Wait a minute, my big brother ya. Ya, saya moderatorin dulu. Bang Emandikus mungkin bisa ditanya karena kami di sini kadang kan ada apa misunderstanding. Kalau ternyata hanya di Indonesia yang membedakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, mungkin bisa disampaikan atau interaksi dengan Big Brother memberikan keilmuan kepada kita semuanya. Apakah
Nabi Isa alaihissalam, son of Mary, itu same person with Jesus Christ in UK or in Europe. Silakan. Correct. That's right. Jadi untuk teman-teman memang ada perbedaan. Kalau saya waktu itu sering ditanya dalam debating, apakah Yesus dan Isa adalah satu personal yang sama? Saya kalau itu selalu menjawab dengan satu person, beda versi. Itulah tugas you apologete, membuktikan you pilih Jesus yang mana. Which one of the Jesus you wanted? You want to be a God or be man? Jadi saya kalau ditanya selalu itu selalu menjawab mana yang benar, apakah Yesus itu sama dengan Isa? Ya, satu orang, beda versi fiktif, atau yang fake, atau yang the real Jesus, the real Yesus, Yeshua Masiah. So maybe my brother has another reason that to prove us, untuk memberikan kesaksian bahwa Jesus is Isa or not. Thank you, brother. Please give me. Go ahead, brother. There's only one Jesus. There is only one Isa, which is the prophet or messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. But the problem is this, my brother. To understand this, and especially to make an Ottoman understand this, we have to tell them you shouldn't be 100% bangke and 100% gila. Because if you're in that mindset, you can't understand what we're trying to say to you, okay? So what we are saying to you, that there is only one personality. He was a messenger who was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, okay? And his name is Isa alayhi salam. So no matter what name you call him from, he was just a manusia and a messenger. He wasn't God. And he never proclaimed to be the creator of God within the Bible either, okay? That's the reason why we say to them, what you have in terms of your own belief, it doesn't make sense to you anyway. Why? Because if you look at a man, a human being, a manusia, who is dependent, let's say he was dependent on his mother, he was dependent completely on everything that there's there in terms of a human being dependent upon, okay? So, and he himself within the Bible says, I of my own self can do nothing, along these lines. And he's been referred to as a messenger within the Bible, okay? So we say to them, look, if you actually want to know who Jesus was, you have to look at it from perspective of Islam, inshallah. And there was only one personality. Yes, brother. Yeah, okay, Pak Mandukes, maybe you can translate it? Ya, jadi beliau tetap bersaksi bahwa ada satu person, Jesus maupun Isa hanya satu person, seperti yang saya katakan juga, hanya beda versi, beda cerita. Maka apologet Islam, apologet Kristen harus bisa membuktikan dengan pakai apa? Logic, critical text, manuscript, history, and anything that you have. Seperti di sebelah tadi ada Bang Aldi sama Bang Theo sedang berdiskusi dari manuskrip. So, seperti Bang Zuma bilang tadi, ada dua Kristus. There are two Christ, but I think more than two Christ in Christianity. So which one, the real Christ, the real Christ? Mana Kristus yang asli, Kristus yang palsu? Jadi saya berikan konklusi tadi, tidak jauh beda jawaban saya dengan Bang Brother, Big Brother. Hanya ada satu sosok manusia yang disebut Yesus, Isa, cuma beda versi. So, any question? Thank you. Jadi kesimpulannya, menurut saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, Nabi Isa alaihissalam yang ditranslasikan ke bahasa Inggris itu juga Jesus, tetapi mengutip dari Al-Quran dengan Bible, ini beda kisah. Beda kisah. Tapi gimana dibedakannya? Kalau Al-Quran jelas, iman kita adalah Al-Quran wahyu daripada Allah SWT. Kalau Bible
yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Shadaqallahul adzim. Jadi Bang Lee Min Ho berkaca dari hanya di Indonesia Anda mengenal Yesus. Tapi di luar dari Indonesia tidak ada satupun fakta histori nama proper name-nya itu Yesus, nggak ada. Jelas yang di Indonesia adalah fiktif. Karena diskusi itu bagaimana kita masuk, kita memiliki argumentasi berdasarkan ilmu kristologi. Jadi yang kita lakukan adalah mengikuti kalian. Dan Masya Allah gurunda kita yang pemilik Komal, Masya Allah luar biasa, memang sudah mempelajari semuanya. Sehingga Anda di part-part mana Anda itu tersesat, kami hanya membantahkan dari Bible Anda. Kalau Anda sudah mau belajar tentang Islam, tentang Al-Quran, tadi ada kesaksian Bang Al-KTP itu masih Kristen. Dan Krishna juga masih Kristen. Mereka lagi berusaha belajar mengenal Nabiullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada tuduhan-tuduhan, pemelintiran-pemelintiran, dan juga apalagi hujatan-hujatan terhadap beliau. Kami semuanya di sini sepakat orang-orang Muslim. Hinalah kami pribadi, jangan hina Nabi kami, jangan hina Allah kami, jangan hina Al-Quran kami. Kalau itu sudah jalan menjadi argumentasi, pasti kalian tidak akan ada di Indonesia. Contohnya adalah Edis. Itu dia bukan debater, dia penghujat. Kalau debater ngapain juga dia harus pergi ke luar negeri. Itu saja yang saya sampaikan. Gurunda sudah bisa masuk kembali? Oke, mungkin kita perlu kosongkan saya mohon maaf, saya izin turun. Siap. Terima kasih. Biarkan ada Kristen yang naik. I'm sorry. I can say, I want to ask for you. Please you open Bible, John chapter 1, point 45. In Jim version. John chapter 1, point 45. Yeah. Please, you read it. I'm far away from my device. Only 2 devices here. Well, but I keep in mind. Thank you, brother. See you then. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gema gitu suka challenge orang suruh baca aja lah sendiri. Ngerepotin banget sih Bang Gema. Oke, jadi kita kosongkan dulu untuk teman-teman Kristen, silakan naik. My big brother. Yes, akhi. Yeah, maybe you want to go down. We want to continue our discussion with the people, Christianity people. Yes, okay? 100%. Yes, brother. Thank you so much for your time, everyone. MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, and I will see you all next time, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sukran, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Pak Turiman bersedia untuk dikosongkan dulu supaya Kristen-Kristen naik semua? Baik, saya mau keliling tawaf dulu ya. Baik, Pak dosen. Sehat selalu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, buat saudara-saudara Kristen, Pak Lee Min Ho bisa bantu mungkin di-share ke bapak-bapak pendetanya. Ya, ini ada Bur RMCF, mudah-mudahan beliau pastor atau romo. Selamat malam, Bur. Selamat malam. Tapi sama-sama dari Tuhan. Iya, selamat malam. Tuhan siapa dulu? Pak Bur. Pak Bur. Ngomong sendiri dia. Hei. Iya loh. Ya lo, dari Kristen atau Muslim, Bang? Muslim dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin diturunkan dulu ya Bang ya, di bawah dulu ya Bang ya. Ya, siap. Oke, teman-teman Kristen silakan yang mau naik. Ini modelnya Gurunda lagi semangat, Masya Allah. Dari buka pagi sampai sekarang, Masya Allah. Jarang-jarang. Masya Allah. Namun saya tadi kontrol juga, ada kesalahan teknis di YouTube juga ya. Di YouTube channelnya Gurunda kita, tapi sudah diperbaiki. Dan buat teman-teman yang ada di YouTube, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sana,
Semoga sehat selalu ya. Kita nantikan dulu selain Bang Lee Min Ho, apakah ada Kristen-Kristen yang lain? Biar kita adakan diskusi kembali. Kita manfaatkan momen ini, ibaratnya besok kita nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi umur kita dan masih terus berjihad dalam jalan Allah. Diskusi lintas agama sebagai nuangan kita ya, naungan kita untuk memberitakan kebenaran Islam. Allahu Akbar. Silakan. Bapak-bapak pendeta, silakan monggo yang mau naik, silakan. Ayo, oh sales Edis sudah pada di bawah, silakan. Apa yang dibantah di Edis? Kalian aja lah yang berani di sini. Masa kalah sama Pak Lee Min Ho? Ayo, silakan yang mau naik, monggo. Bisa dibantu teman-teman di share, di repost ya. Love Orange-nya diklaim kalau yang sudah absen, kalau yang belum absen dilemparkan dulu love Orange-nya, berpartisipasi, kita eksis ya, sama-sama support Komal ini ya. Silakan. Bang Amran yang sudah mengikuti menjadi follower dan support Love Friend, jangan lupa langsung diklaim ya, diklaim. Silakan yang Kristen monggo. Yang ada di YouTube, kesasar di YouTube suruh masuk ke TikTok ya. Yang di TikTok bertahan dulu di sini. Yang ada di luar TikTok suruh masuk semuanya ke sini. Kita nantikan insya Allah sampai jam 12 malam ya, Gurunda ya. Mudah-mudahan, amin. Ya, sembari beliau lagi istirahat juga ada kegiatan. Silakan kita nantikan buat teman-teman semua yang Kristen. Silakan naik Pak Lee Min Ho kalau sudah bisa ready, bisa dibuka mic-nya, kalau enggak boleh turun juga. Oke, Gurunda sudah hadir. Tafadhol ya, Gurunda. Dinda, mohon maaf ini teman-teman sekalian. Kebetulan saya ada tamu ini. Saya izin, ada tamu. Izin, boleh enggak kita rungkat, kita pindah ke Komal saudara-saudara kita yang lain. Kata aja dulu. Boleh. Iya, kata aja ya. Siap. Siap, kita closing aja Gurunda. Ini juga dari pagi kayaknya juga ini. Iya. Nggak salah. Betul. Iya kan? Betul dari pagi. Dari siang tadi, dari sholat zuhur saya. Itu dia makanya. Kebetulan ada ini gurunya si bungsu tuh ngomong kita besok ada tes. Istirahat dulu. Iya. Iya, istirahat. Pindah ke Komal lain. Siap. Makasih banyak teman-teman sekalian. Ya. Yang ada di Komal dan juga yang ada di YouTube, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita gabung lagi habis ini. Di Komal siapa ini? Bang Handi? Si Akang aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, baik. Mohon izin ditutup ya, saya tutup ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.